Semareka Den Prayitna semurire seka Bali Titiyoni Gandayani. Manusia tidak ada alam nggak akan kekal hidup, tapi alam tanpa manusia akan tetap lestari juga. Jadi paling enggak dengan alam ini kita jaga dengan baik, regenerasi berikutnya, manusia berikutnya juga akan lebih baik lagi. Semurire seka Bali. Kelik Suparno tak pernah malu mengakui perbuatannya di masa lalu. Sejak kecil, hobinya akan burung membawanya menjadi pemburu burung. Namun ia menyatakan berhenti sejak tahun 2014. Perkenalannya dengan para pengamat burung waktu itu membuka mata batinnya untuk berhenti jadi pemburu. Di saat yang sama, pemerintah Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo DIY juga mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2014 tentang pelestarian lingkungan hidup. Salah satunya menyatakan larangan atas perbuatan berburu, menembak, menjaring, memikat, dan menangkap segala jenis burung dan ayam hutan di wilayah desa. Bila ini dilakukan, pelakunya diancam ganti rugi hingga 5 juta rupiah. Perdes ini dikeluarkan karena satu alasan penting. Harga diri. Harga dirinya itu begini. Dulu Jatimulyo itu kan banyak orang luar masuk seenak-enaknya gitu. Kadang kita punya lahan, tiba-tiba ada orang asing masuk. Terus kita punya kali, ada orang asing masuk di kali. Akan terjadi konflik sosial toh di situ. Tetapi setiap kita mau mengingatkan selalu di dasar aturannya apa. Fotografer alam dan satwa liar Willy Ekariono menjadi salah satu saksi ketika Kelik dan kawan-kawan memilih berhenti menjadi pemburu dan melestarikan alam. Willy tahu persis evolusi alam Jatimulyo menjadi lebih baik. Wow, beda sekali. Jadi saya senang bangga, haru ya lihat perkembangan. Ini seluruh masyarakat di sini sekarang mau melindungi burung dengan cara masyarakat ya. Jadi konservasi berbasis masyarakat ya ini. Awalnya memang kita sudah ingatkan, ini harus siap ya. Teman-teman di sini harus siap. Ini pasti internasional masuk. Terima kasih. Dan benar saja apa yang dikatakan Willy, pengamat burung internasional sudah berkali-kali masuk Jatimulyo sejak konservasi burung dilakukan. Salah satunya adalah ornitologi atau ahli burung Şanseker Julu yang berkebangsaan Turki. Ia adalah profesor yang mengajar di 2 universitas, yaitu University of Utah di Amerika Serikat dan Koç University di Turki. Menurutnya Indonesia adalah negara yang mempunyai burung endemik terbesar di dunia yang jumlahnya hampir mencapai 500 spesies. And so I'm very happy to be in a village like this where people are changing this. The local people are doing the conservation, and conservation has to be locally based and community based to be successful. And this is a great example of it in this village where you have a former bird trapper turned bird watching ecotourism guide and bird photographer. And he's been with us this morning. He's been our local guide. And it's a great success story because as you saw right here, I photographed the Javan sunbird. That bird I looked for many years. Apa yang dilakukan Kelik ternyata juga menginspirasi pihak di luar desa Jatimulyo. Salah satunya seniman asal Yogyakarta yang juga menggeluti fotografi Anang Batas. Bagi Anang, Jatimulyo kini adalah rumah keduanya. Setahu saya prinsipnya Mas Kelik ketika saya tanya itu ya,
Kalau burung diburu terus kan habis, secara ekonomi juga akan berhenti. Nah akhirnya punya inisiatif untuk melestarikan, jadi long term, jadi jangka panjang untuk bagaimana secara ekonomi, bahkan mungkin lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Nah pemikiran orang desa yang seperti itu, ini menurut saya sangat original, yang belum tentu orang yang dalam tanda petik lebih kelas sosialnya lebih tinggi belum tentu punya pemikiran seperti itu. Desa Jatimulyo menyimpan pesona sejumlah burung endemik, terutama 2 burung yang kini populasinya telah menurun. Kalau di sini ada beberapa ya, terutama sikatan cacing ini. Ini sikatan cacing. Ini kan burung ini sudah langka juga ya. Terus tingkat perburuannya juga tinggi. Terus burung madu Jawa. Di tempat lain mungkin susah untuk ditemui meskipun ada ya. Karena itu juga endemik Jawa. Tapi di Jatimulyo mudah dijumpai. Bahkan di rumah saya di Kopi Sulingan itu juga mungkin hanya di sekitaran rumah itu dapat dijumpai. Itu kalau burung kuncinya di Jatimulyo. Kelik sadar bahwa untuk mengembalikan desanya seperti di masa kecilnya dulu butuh nafas panjang. Upayanya bersama warga lainnya 8 tahun terakhir ini barulah awal dari sebuah perjalanan panjang mengembalikan alam Jatimulyo. Bahkan ada beberapa jenis burung yang sudah hilang dari Jatimulyo. Tapi paling tidak sudah mulai nampak bahwa tingkat perjumpaan burung juga makin tinggi. Terus populasinya juga mulai bertambah. Untuk jenis yang ditemukan di Jatimulyo berdasarkan catatannya sudah mulai bertambah. Dan di per tahun ini catatan yang ada di Jatimulyo itu 110 jenis, baik yang migrasi maupun penetap. Keputusan memilih konservasi dibanding menjadi pemburu ternyata mempunyai efek besar terhadap kehidupan masyarakat Desa Jatimulyo. Paling dia harus berbuat baik untuk alam. Dan di situ pasti alam akan memberikan manfaat kepada yang setelah berbuat baik itu. Upaya menyadarkan masyarakat untuk berhenti berburu burung menghadapi berbagai jalan terjal. Tak jarang, warga mempertanyakan hingga mencibir gerakan konservasi ini. Butuh waktu sekitar 3 tahun agar warga berhenti berburu burung. Kan di awal-awal kegiatan itu ya untuk apa sih manfaatnya burung? Burung ya nggak bermanfaat kepada masyarakat kok dilindungi. Bahkan untuk merekrut teman-teman atau ngajak teman-teman itu juga susah. Saya ini untuk menghidupi keluarga gitu. Pasti jawabannya seringnya kayak gitu. Dan itu juga umum ya jawaban pemburu itu kayak gitu. Pasti saya juga punya keluarga yang perlu saya hidupin gitu. Tapi kan untuk berhenti itu banyak cara Bang ya. Banyak metode yang untuk mengalihkan perburuan itu. Salah satu orang yang juga telah berhenti menjadi pemburu burung adalah Kasidi. Ia kini menjadi salah satu penanggung jawab Kopi Sulingan yang mengolah biji kopi dari Bukit Menoreh ini menjadi bubuk kopi siap seduh. Kasidi tahu berburu burung memang menghasilkan uang buatnya, tapi membuat burung tetap hidup di alam justru punya manfaat yang lebih besar kepada manusia. Nantinya burung itu kalau kita buru terus, kita tangkapin terus akhirnya habis. Nah, kemudian nanti besoknya anak cucu kita mau lihat apa. Nah, dari situ saya jadi berpikir, oh iya ternyata tindakan saya selama ini tidak benar. Kalau kita melestarikan itu nanti bisa untuk jauh lebih bermanfaat lagi Mas. Bisa membuat punya wawasan lagi, bisa kita jual dalam bentuk paket wisata. Itu nanti akan menambah pemasukan juga.
Sebagai usaha pengolah kopi, Kopi Sulingan ini menjadi usaha awal yang menjadi motor pendukung konservasi burung Jatimulyo karena sebagian keuntungannya disumbangkan untuk kegiatan konservasi. Pemilihan kopi ini bukan tanpa alasan. Kopi ini menempati strata tengah di habitat burung. Jadi ada yang habitat itu ada yang tanaman semak belukar, tanaman tengah itu ada kopi, ada coklat. Terus yang tinggi itu ada sengon, ada cengkeh dan lain-lain itu. Nah, kalau sampai tanaman kopi ini hilang atau ditebang oleh masyarakat tidak dirawat, itu juga akan mengganggu habitat satwa. Nah, dari situ teman-teman mulai, ayo kita produksi kopi. Hasil penjualan Kopi Sulingan salah satunya berbuah program adopsi burung yang bertujuan memulihkan populasi burung di alam. Bila sebelumnya pelaksana program adopsi burung adalah anggota KTH Wanapaksi yang sebelumnya mantan pemburu burung, kini warga Jatimulyo ikut berpartisipasi bila menemukan sarang burung untuk diadopsi. Kalau ada temuan sarang burung, kalau dilaporkan ke KTH Wanapaksi, nanti KTH Wanapaksi akan mengutus salah satu anggotanya untuk mengecek sarang burung ini, aktif atau tidak, masuk prioritas adopsi atau tidak. Kalau masuk prioritas adopsi, dia masuk prioritas berapa. Nah, dari situ kalau udah ketemu, baru dicari pemilik lahannya siapa, terus masuk kawasan RT mana. Nah, kalau udah ketemu, baru ditawarkan ke media sosial. Siapa yang tertarik untuk mengadopsi sarang burung ini. Nama pengadopsi dituliskan di dekat sarang yang diadopsi dan mendapatkan foto dan video perilaku burung yang diadopsinya. Adopsi burung ini dikenai biaya mulai Rp800.000 hingga Rp1,5 juta per sarang burung, tergantung jenis burungnya. Burung-burung ini dipastikan sudah menurun populasinya di alam. Meningkatnya kunjungan pengamatan burung di Jatimulyo membuat efek domino bagi kehidupan warga, khususnya yang bergabung dengan kelompok tani hutan KTH Wanapaksi. Sejumlah warga menyiapkan kamar-kamar untuk dijadikan homestay bagi pengunjung yang ingin menginap. Sementara warga yang lain memproduksi oleh-oleh yang bisa dibawa pulang sebagai buah tangan berupa keripik pedagang. Daun pegagan sangat mudah ditemui di hutan Jatimulyo. Dulu nggak ada kebayangannya kalau nanti kalau ada tamu dari luar kota, dulunya enggak. Pas ada ini pemotretan burung, ternyata banyak tamu, kadang-kadang ya 75 orang, 50 orang, kadang-kadang mahasiswa juga datang ke sini buat belajar gitu. Meski menjadi penggerak di KTH Wanapaksi, namun sejak berdiri Desember 2018 lalu, Keli tak pernah mau memimpin organisasi ini. Keli ingin roda organisasi ini terus bergulir dengan melakukan regenerasi dan pembagian tugas serta manfaat bisa dirasakan semua anggotanya. Paling enggak harus berbuat baik untuk alam. Dan di situ pasti alam akan memberikan manfaat kepada yang setelah berbuat baik itu. Kemudian saya memang nggak mau jadi ketuanya. Ya biar keterlibatan itu orang itu lebih banyak di kegiatan yang kami lakukan. Terus banyak ya orang-orang yang lebih hebat daripada saya. Ya, ini yang itu. Oh, Priyanto. Iya. Nilai hidup yang diyakini Keli bukan berarti ditanggungnya tanpa pengorbanan. Wah, dalam rasanya. Wah, ya juga sedih juga, anak sampai protes gitu kan. Tapi ya ya paling enggak harus seimbang gitu ya. Untuk alam, untuk keluarga harus seimbang.
Keli Suparno memang sudah menggerakkan banyak orang di sekitarnya untuk melakukan kebaikan untuk alam. Namun pria 43 tahun ini adalah manusia biasa, seperti manusia kebanyakan. Ia adalah kebanggaan keluarga kecilnya. Istrinya Fitriana mengaku pada awalnya tak tahu banyak tentang kegiatan konservasi yang dilakukan suaminya. Ia justru tahu aktivitas Keli setelah membaca dari berbagai media. Awal-awal sih nggak tahu, saya mah taunya masak aja. Terus semakin kesini saya baca-baca itu, oh ternyata ini yang dia lakukan. Ya, bangga sih, cukup bangga. Karena dia sekarang udah, ya selain lebih perhatian, terus sama orang lain juga peduli, apalagi sama alam, dia peduli banget sama burung. Keli menjadi sosok yang dicari anaknya yang baru berusia 5 tahun, Kaila, bila sedang mengantar tamu untuk mengamati atau memotret burung. Kamu suka nyariin bapak nggak kalau bapak ngobrolin kamu? Gimana biasanya nyarinya? Ya, jadi nyarinya apa? Panggilnya tuh, Bapak. Manggilnya biasanya gimana? Bapak, ini bisa Pak. dia sering ini, temen-temennya sering jalan-jalan, dia kan enggak. Protesnya itu, yang diurusin tamu sama burung, Kailanya enggak. Ini kayak udah. Hujan? Api. Bila masa ini tiba, Keli hanya bisa memendam perasaan terdalamnya. Wah, dalam rasanya. Wah, ya juga sedih juga, anak sampai protes gitu kan. Tapi ya apa ya? Ya paling enggak harus seimbang gitu ya. Untuk alam, untuk keluarga harus seimbang. Meskipun ya nggak bisa apa yang kami lakukan, saya lakukan itu juga memberikan manfaat untuk keluarga. Satu windu bukanlah waktu yang cukup bagi Keli untuk mengabdikan dirinya melestarikan alam. Pun banyak orang-orang yang punya harapan besar kepadanya. Saya inspirasinya dengan kesederhanaan beliau, dengan bergaulnya, dan dia tuh mau menjawab semua pertanyaannya setiap orang, dan dia welcome anytime gitu loh. Jadi kapan kita mau, Mas kita mau ke sana gini, oh monggo datang aja gini gitu ya. Saya yang sangat apresiasi ke Mas Keli itu adalah bagaimana membawa teman-teman yang dulunya berburu burung tetapi sekarang justru melestarikan. Itu menurut saya satu PR yang belum tentu semua orang bisa menyadari seperti itu. Semar bahwa hidup kita ini samar. Eko satu, Prayetno itu hati-hati. Jangan sekali-sekali menganggap remeh alam. Jangan merasa berani sama alam. Karena alam mempunyai hukum, mempunyai kodrat, dan mempunyai tatanan di mana kita manusia juga harus mengikuti tatanan alam itu sendiri. Meski telah berbuat banyak dalam konservasi di Jatimulyo, Keli tak pernah merasa menjadi motor atau bahkan pahlawan sekalipun bagi desanya. Ia yakin akan banyak orang yang lebih baik dari dirinya sepanjang mau berbuat baik bagi alam dan bagi sesama. Jadi kalau ada burung yang lepas dari Jatimulyo, mereka kan tidak ada KTP-nya, tidak ada wilayah administratif, jadi pindah ke desa sebelah aman di situ. Nah, itu akan berhasil kalau cakupannya landscape, terutama kalau di tempat kami yang menoreh. Dan yang paling penting bahwa kegiatan yang kami lakukan ini harus ada regenerasi. Dan kalau tidak ada, berarti kegiatan yang kami lakukan otomatis gagal. Semareko Den Prayetno semurire seka
saka Bali titiyoni gandayani trisanya purnama sasi